jangan lupa untuk selalu bersyukur sama apa yang kita punya sekarang, guys. Karena yang di atas tuh pasti ngasih kita takdir sekarang karena memang itu yang kita pantas dapetin sekarang. Kalau menurut aku. Iya, 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 Tapi iya. jangan lupa untuk selalu belajar. Jangan pernah cepat rasa puas. Jadi bersyukur itu harus selalu terus bersyukur. Karena kalau kita nggak bersyukur, terus kita menggerutu terus di hati, kita ngedumel terus, kita komplain, Ya, ya, ya. marah-marah, nanti nggak bagus untuk mental juga kan. Oke. Jadi jangan sampai kalian masuk ke dunia kerja di tengah jalan pendidikannya stop, lebih baik dikelarin dulu. Tapi sambil menjalankan entertain, kalau kalian ngerasa kalian sanggup nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dwi di podcast Universitas Nusa Bangsa, Kampus Merah Putih, Nusa Bangsa, Solusi. Hai, WNB Lovers. Kali ini kita ketemu lagi dengan bintang tamu yang tidak kalah heboh dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau di beberapa episode yang sebelumnya kita sudah pernah mengundang Kevin Lukas. Terus udah pernah juga kita ngundang Rahena Putri. Nah, kesempatan kali ini kita akan mengundang dua-duanya. Kita sambut nih Rahena dan Kevin. Selamat datang guys. Halo. Hai, 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 hai. Apa kabar nih? Baik, baik. Baik. Oke. Jadi ketemu lagi ya? Iya. Kemarin kita udah ngobrol sama Rahena sama Kevin. Sekarang kita ketemuin berdua nih. Boleh nggak kita nanya, Kevin, enak gak sih buat kerjasama tuh kalau di TV, di film gitu? Atau Kevin nyebelin gitu? Enak sih enak, Enak tapi orangnya iseng. Oh, iseng kenapa emang? Iseng suka bikin ketawa, jadinya Oh, kita nggak iseng jahil gitu maksudnya? jahil, jadi nggak bisa konsentrasi kan orang. Oh, isengnya gitu ya? Ya, ya, Sedangkan ya, ya. Oke, saya oke. orangnya sangat receh, guys. Maksudnya gimana nih? Yang Recehnya menurut gimana? orang nggak lucu, menurut aku lucu. Terus gini, kalau kalau Kevin jahil, jadi konsentrasi terganggu gitu maksudnya? Iya, pasti kalau ada pemain jahil pasti konsentrasi aku terganggu. Nah, ini Itu udah pasti, guys. yang Itu cobaan. Oh, cobaan. Itu merupakan Oke. cobaan buat aku. Sabar, ini Iya. cobaan gitu Iya. ya. Bener. Kalau dari Kevin, ngapain sih seneng banget jahil gitu? Emang jangan-jangan tuh kepuasan tersendiri gitu ngejahilin pas lagi syuting gitu? Enggak, emang orangnya iseng aja sih. Sebenarnya kan orangnya iseng tapi ke orang tertentu yang memang udah bener-bener dekat sih. Kalau yang orang-orang baru akan melihat aku di sudut pandang yang aku mungkin lebih serius, lebih diem gitu sih. Oh gitu. Dan memang basicnya agak pendiam basicnya. Oh gitu. Introvert lah. Berarti kalau memang nggak benar-benar deket, nggak berani Nggak iseng. bener-bener kenal, nggak berani iseng. Nggak berani. Ketahuan. Nggak berani iseng gitu ya? Nggak. Dan orang pun nggak berani iseng juga ke Kevin. Enggak, kan aku diem. Oh gitu. Lebih ke tipikal yang defensif gitu ya. Hmm. Kalau mungkin aku juga rasa nggak terlalu nyaman, ya nggak terlalu mau berbeda. Mungkin terkesannya sombong sih, cuman memang aku lebih ke sendiri aja sukanya. Oh, Dia banyak lebih ke aja. pendiam, mungkin pendiam kali ya. Iya. Oh gitu. Iya. Terus Aku kalau nanti kalau sendiri. kalau bisa diisengin, balas nggak tuh? Udah dijahilin tuh, balas gitu. Enggak sih. Atau nggak bisa balasnya? Enggak. Ya tapi kan gini. Oke. Namanya iseng kan ya boleh lah ya buat seru-seruan gitu kan. Tapi misalnya pernah nggak Kevin lagi iseng nih pas yang lain lagi take scene gitu-gitu, iseng terus ngeganggu sutradara marah nih, pernah nggak gitu Vin? Kita kalau di set sih bercanda sih, tapi nggak terlalu parah. Iya, Tapi benar. kebanyakan bercandanya pada saat off cam. Oh gitu. Oke. Berarti nggak ngeganggu lah ya. Iya. Gitu kan. Iya. Oke. Benar sih. Sebenarnya secara apa namanya, kalau boleh milih nih, Rahena cenderung milih genre atau enggak sih sebenarnya? Kalau untuk misalnya film nih, layar lebar gitu. Kalau aku genre sih enggak, lebih ke adegan, tapi enggak juga yang terlalu demanding gitu loh. Enggak yang banyak permintaan, yang
apa ya, terlalu ribet gitu aku enggak. Cuman kan pasti setiap orang ada haknya sendiri untuk memilih adegan tertentu yang dia tidak mau untuk lakuin gitu kan. Itu kan kalau adegan nih, kalau genre filmnya sendiri, misalnya Rahena ada nggak genre yang mungkin kalau aku nih semua genre boleh lah, nggak ada masalah. Atau mungkin sebenarnya pemilih nggak sih sebenarnya? Enggak juga sih. Enggak ya? Enggak juga sih. Enggak apa-apa kalau genre apapun mah aku mau untuk mencoba. Oh iya, jadi inget nih waktu tayangan sebelumnya kita ngobrol, Rahena emang suka challenge ternyata. Gitu, jadi nggak ada masalah dong mau genre apapun, pokoknya cobain aja dulu gitu ya. Cobain, selagi Oh. cocok nggak masalah. Kenapa enggak gitu Kenapa ya? enggak? Kalau peran juga sama, nggak ada milih-milih gitu. Pokoknya kan ada nih memang orang yang nggak mau yang gini perannya, enggak ya? Sama juga. Ada dong kalau peran. Oh ada ya, ada ya. Misalnya peran tertentu yang Hmm. gimana aku nggak mau ambil, ada Oh. pasti beberapa. Ada ya, ya. Tapi itu hak setiap orang dong Hak ya, setiap nggak ada orang. masalah kan? Saya kira setiap artis juga punya ya sudut pandang sendiri ya terkait itu ya. Benar-benar. Hmm. Kalau Kevin gimana, Ben? Untuk genre film, apakah ada mungkin genre-genre tertentu yang kurang nyaman atau so far ya nyaman aja dengan semua genre gitu? Kalau aku lebih ke ini sih drama sih, lebih ke drama sama komedi sih. Begitu ya? Atau mungkin peran-peran kayak misalnya orang-orang cacat itu malah seneng yang kayak gitu. Oh gitu? Yang bisa punya 2-3 kepribadian, aku malah lebih oke. tertarik ke peran-peran yang gitu sih. Nah mungkin kalau ditanya Mhm. lebih suka atau mau mencoba Oke, iya. Ada. Ada Apa itu? drama, romance, komedi juga aku suka. Kan sama itu ya. beda-beda ya Kang ya. Kalau Oke. misalkan drama tuh kita sangat bermain emosi, harus bisa nangis. Iya. Nangisnya bahkan ada levelnya, nangis level berapa nih. Dan biasanya kalau drama, kalau yang memang juga ceritanya didukung sama ceritanya, kalau ceritanya bagus, Iya. aktornya meraninnya bagus, biasanya ya penonton ikut nangis. Contohnya kita ngebangun vibes yang Iya. orang bisa rasain feel-nya. Kalau drama, Iya. kalau komedi ya udah pasti banyak yang suka karena Ya, kita semua butuh hiburan. Iya. Tapi menarik ya kalau drama ini memang lebih membutuhkan sesuatu yang mendalam ya, kejiwaan yang mendalam sehingga memang kerasa banget tuh ya. Benar. Penjiwaannya itu kerasa banget ya. Apalagi bisa bikin audiens sampai bener-bener nangis gitu tuh kan. Ya, enggak. Itu juga nggak Lumayan lah. gampang loh. Dan Iya, meranin itu nggak adegan gampang juga. Nggak gampang ya? Meranin adegannya juga nggak gampang. Oh gitu. Lumayan. Ada cerita menarik ya yang meranin yang gak gampang tadi. Oh, kalau aku sih, kalau yang sampai sekarang menurut aku masih challenging buat aku itu adalah adegan antagonis. Oh gitu, antagonis. Iya, masih kurang apa ya? Aku masih belum nemuin trik yang baiknya lah untuk meranin adegan yang kayak gitu. Cuman kalau pengalaman aku di adegan yang susah, adegan nangis. Gak bisa atau ya susah Bisa. banget ya, susah banget Bisa, buat ini. justru karena terlalu menghayati habis itu pusing kepalanya. Oh, sampai segitunya ya? Biasanya gitu, karena kan gitu. itu benar emang harus olah rasa, harus benar-benar menjiwai, kita tuh harus bisa masuk ke karakter itu. Jadi Iya. kalau nangis kan harus kelihatan real. Mhm. Nah itu biasanya habis itu pusing karena kayak orang habis nangis beneran. Oh iya. Jadi memang benar-benar ya mendekati kenyataan gitu ya. Iya. Kalau Kevin gimana? Pernah nggak yang adegan apa yang paling challenging gitu? Pernah, itu nangis juga lumayan sih, nggak selalu bisa sih kalau aku jujur. Oh Karena gitu ya. kebantu juga sama situasional. Kalau misalkan lagi memang, tapi kalau di film nggak ada toleransi sih ya kalau di film. Maksudnya nggak toleransi gimana nih? Karena di film nggak bisa nangis pura-pura nangis. Kalau misalkan diminta keluar air mata harus real keluar Real. air mata, bukan ditambah-tambahin sesuatu. Benar. Oh gitu. Ah gini terkait dengan menjiwai, menghayati peran. Pernah nggak misalnya Kevin sama Rahena pernah memerankan tokoh antagonis yang pas ketemu fans sampai dicubitin, sampai digampar atau diapain gara-gara saking emosinya dengan peran itu? Pernah nggak?
Kalau aku jujur belum pernah. Belum pernah. Belum, Nah, belum, belum. belum ya? Karena kebanyakan justru kebanyakan aku perannya yang anak baik-baik aja gitu. Oh gitu. Yang Iya, justru iya. membela yang satu sisi jahat, aku Hmm. coba untuk bantu. Dan waktu aku Oke. pada saat itu waktu aku momen-momennya aku ya sempat sempat naik lah, sempat banyak yang Hmm. tahu itu karena aku perannya juga protagonis gitu. Oh oke. Jadi ya mungkin itu kayaknya dia juga kalau syuting lebih nge-up peran yang protagonis. Tapi Bener, nggak bener. Oh, gitu ya? Tapi kita harus sebagai aktor harus Harus Siap, bisa iya, siap menguasai dengan semua. apapun Dengan- peran yang Cuman diberikan gitu. kalau menurut aku untuk saat ini Ah, yang masih challenging dan susah buat aku itu adalah antagonis. antagonis. Dan pemeran antagonis tuh hebat loh. Oke. Dari semua pemeran antagonis yang di Indonesia ini, baik layar lebar maupun sinetron dan lain sebagainya, siapa yang menurut Akena mungkin aku ingin jadi kayak gitu? Kalau meranin antagonis, Antagonis. siapa ya? Ada nggak yang mungkin wah keren banget nih antagonisnya, wah menjiwai banget. Ada nggak? Ada Ada. Siapa? artis zaman dulu Ya ya. nggak apa-apa. Mau zaman dulu, zaman sekarang boleh. mikir dulu mikir. 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 Atau lupa namanya? Iya. Lupa Tapi namanya. ada kok aku pernah kepikiran. Kebayang. Lupa doang siapa orangnya. Oh gitu. Kalau Kevin gimana? Ada nggak? Ada tapi contoh kalau aku ada satu contoh artis luar nggak apa-apa ya. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Si yang udah meninggal ya. Siapa? Yang jadi Joker dulu. Oh Joker. Oh. Heath Aku lupa juga namanya. Heath Ledger. Siapa ya namanya ya? Heath Siapa? Ledger. Coba Google. Ayo coba googling siapa namanya. Dia mainin Google. Jokernya ya menurut aku wah masuk banget ya. Keren banget ya itu. Tapi gini, memang Jiwanya bermain di situ. kalau yang tadi misal nyambung ya, kalau yang artis zaman dulu gitu. Kalau kita lihat mungkin latar belakangnya di dunia teater juga sangat kuat barangkali ya mereka, sehingga untuk menjiwai peran-peran antagonis itu sangat luar biasa gitu. Atau gimana? ya butuh jam terbang juga. Jam terbang ya pasti ya, jam terbang ya. Benar. Butuh sering banyak latihan sih. Oke. Kalau misalnya syuting gitu ya, tentu kan banyak pihak yang terlibat. Ya dari mulai sutradara, kru, kemudian para artis lain gitu. Pernah nggak sih terjadi mungkin ya sekedar gesekan antar kru dengan artis atau sesama artis ya terkait dengan entah syuting film atau entah apa gitu? Pernah ada nggak? Kalau aku jujur belum pernah karena aku kan FTV. Oh, oke. Kalau FTV kan syutingnya juga cepat, cuma 4 hari, habis itu nanti ganti tim lagi. Iya. Mungkin bapak sebelah ini sering sinetron. Pernah. Ada Gak usah sebut nama ya, nggak usah. Maksudnya, oh pernah, bla 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 gitu. Miskom sering. Oh miskom sering ya? Miskom beda argumen sama yang mungkin kita waktu itu juga beberapa kali ya sempat kayak ya karena miskom sih intinya mungkin telat nyampainya Oh, terus gitu. ditungguin taksinya bareng dia Iya. atau mungkin kita maksudnya mungkin ya namanya kita kerja waktu itu stripping ya sinetronnya panjang Oh kan gitu ya. kerjanya udah nyampe 1,5 tahun nih Oh gitu. harusnya kan udah kayak keluarga gitu kan nah, ya mungkin karena kita capek jadi moodnya lagi kurang baik nih kurang bagus terus bercandanya jadi sometimes kebawa emosi mungkin gitu-gitu aja sih tapi itu semua bukan suatu case yang besar sih dan itu semua udah lewat jauh dan nggak ada kebawa apa dendam sampai gitu-gitu bukan. Oke, Karena berarti udah sama-sama udah dewasa. Berarti kalau kayak gitu bisa dibilang kayak gitu tuh cuman ya di tempat itu tidak berpengaruh ke pertemanan atau apa enggak ya? Seharusnya enggak. Kalau Enggak ya? sama-sama udah dewasa, kita tahu dan udah saling minta maaf buat saat itu ya maklum lah kita capek lah gitu. Kita kerja. Wajar lah ya. Wajar. Ya, hal yang biasa. Tapi gini, ini mohon maaf ya karena saya ini orang awam lah ya. Kalian kan artis nih. Seringkali ya paling nggak saya nih misalnya melihat artis itu kan penuh dengan dunia acting. Kita bedain Kevin lagi marah acting sama marah beneran yang mana ya, bisa nggak dibedain? Jangan-jangan mohon maaf nih pertemanannya juga apa ya, semu gitu gimana sih di dunia artis? Apa memang ada pertemanan sejati gitu atau gimana sih sebenarnya?
Tetap ada gitu ya? Ya tetap ada aja. Ada ya, tetap ya. Ada aja. Jadi bukan acting gitu ya, acting jadi teman gitu enggak ya? Itu kalau itu kan masuk ke pribadi orangnya masing-masing kan. Kalau dia mau berpura-pura menjadi teman ya, mungkin itu pilihan dia gitu kan. Tapi ada juga yang baik banyak juga. Sampai dengan sekarang itu enggak tetap jadi sahabat sejati banyak juga ya kayak gitu ya? Ada tapi memang kalau kita mau milih sahabat sejati kan kayaknya nggak bisa banyak ya. Ya benar sih. Mungkin 1, 2, 3 ada sih yang masih suka komunikasi. Ini ngomongin selebriti ya? Iya, selebriti. Influencer. Iya, bukan Ada. bukan yang selain itu kan oke lah. Mungkin ya tantangannya nggak sebesar yang di. Ada dari Ada. yang tapi ya 1, 2, 3 lah. Nah, Nggak bisa banyak. kalau misalnya nih sebagai seorang artis katakanlah gitu ya, untuk memilih sahabat sejati yang benar-benar bisa dijadikan teman, tempat untuk berbagi cerita, itu ada istilahnya mungkin tips khusus ya, ini kayaknya nggak bisa nih, oh yang ini bisa nih. Ada nggak semacam apa-apa feeling atau gimana kalau kayak gitu tuh? Itu kan lebih ke feeling sebenarnya. Kita kan Kalau juga akhirnya lebih ke feeling? iya kan kita manusia pasti punya naluri. Oh, Kita pasti bisa ngerasain nih orang tulus nggak. tapi so far feeling so good atau gimana? Aku so far feeling so good sih, aku Feeling so belum good, pernah menemukan yang Palsu kurang ya, enak. palsu Yang gitu. palsu dan Nah, kurang enak pun pengalaman di entertain kita kalau aku belum pernah. mudah-mudahan enggak lah ya. Mudah-mudahan Ya. enggak. Kalau Kevin gimana, Kevin? Ada beraneka macam ragam sifat manusia sih. Sebenarnya nggak cuma ngomong di internet, di dunia. Aku kan kerja kan ada beberapa ya pindah-pindah ya. Ya, ada banyak sifat manusia yang kita perlu tahu, kita perlu pahamin, dan ada juga banyak sifat manusia yang mungkin ya mood swing. Ya, oke. Kadang dia bisa sangat baik, kadang bisa di belakang kita sangat ngomongin kita, bisa juga. Tapi aku udah beberapa kali Hmm. dealing sama orang kayak gitu ya, akhirnya jadi aku cuekin aja sih, nggak Oh. terlalu dibawa perasaan karena kan nggak bisa, kita nggak bisa merubah orang. Oh iya, Merubah orang iya, kan iya. nggak bisa. Ya. Dan setiap orang juga berhak dengan segala sikap dia, gitu kan. Iya, Ya. kurang lebih gitu sih. Tadi kalau Rahana kan lebih by feeling ya, By feeling. by feeling. Kalau Kevin apa? Tadi sorry, misalnya ada orang ngomong terus kemudian di riset, wah ini ternyata bener nih kayak gini, atau by feeling juga sebenarnya. Kayaknya aku lebih peka lagi dari dia sih, lebih Feelingnya, iya, feelingnya aku lebih peka lebih gitu. Oke. katakanlah ini orang lebih, karena aku agak lebih negatif thinking kan. Oh gitu. Jadinya secara ya which is ini nggak bagus sih. Iya, iya. Jadi secara apa ya? Udah mikir duluan aku gitu. Kayaknya nih orang udah tujuannya udah ke arah negatif. Oh gitu. Udah bisa namanya analytical thinking. Oke. Lebih bisa menganalisa dulu apa. Oke. Aku orangnya gitu sih. Iya, iya. Oke. Terakhirnya melihat Kevin sahabat baik nggak? Baik dong. Baik ya? Dan senior yang baik di Senior yang industri baik ini. ya. Kevin melihat Rahena sebagai junior gitu, itu gimana? Ngeselin nggak? Males. Oh malas gitu ya. Bercanda. Jadi Malas, ini ya karakter yang perempuan baik lah. Baik-baik juga dalam pergaulan juga ya emang baik sih. Kalau kita compare ke mungkin ke anak-anak pergaulan sekarang ya kategori yang baik lah. Oke. Kalau kalian kan pernah berapa kali ya main TV bareng dan sekarang main layar lebar bareng gitu. Ada sih nggak mungkin rasa yang beda gitu kedekatan? Ya nggak tahu lah ya, namanya mungkin sering bareng ya, entah itu apa sih ya, susah ngomongnya ya. Tapi banyak kok yang aku sering bareng berulang-ulang kali syuting bareng tuh banyak. Oh gitu. Iya. Oh, ya. Jadi kalau Kevin gimana ngelihat? Lebih ke adik kakak ya. Oh gitu ya. Adik kakak kan. Oh iya. Iya, ini kakaknya. Ya wajar sih. Ini bukan kakaknya. Ngaco guys. Guys jangan mau dikelabui. Kalian bisa search di Google ya guys, umurnya berapa. Cari aja. Nama dia. Masih muda. Masih muda ya. Ya setidaknya lebih muda dari saya lah. Oh, iya. Pasti lah gitu ya. Oke, jadi gini, dunia entertain memang bagi sebagian orang terlihat mungkin rata-rata ya, kebanyakan orang yang justru tidak bermain di dunia entertain itu melihat
dunia yang sangat menyenangkan. Kita lihat di TV misalnya, di film kan cantik, ganteng, orang kaya, dengan segala terkenal dengan segala kelebihannya gitu. Itu ya apa namanya? Kalau seandainya nih bagi generasi muda sekarang ya, baik yang milenial maupun Gen Z mau coba masuk dunia entertain, adakah ya saran atau mungkin tipsnya gitu? Kalau dilihat kan enak ya tadi ya. Hmm. Ya, ya. Ada plus minusnya lah guys. Plus minus ya. Oke. Maksudnya ya memang terlihatnya cantik, ganteng, terkenal, tapi di balik itu juga butuh perjuangan dan kerja keras yang kuat gitu Oh loh. gitu ya. Karena yang tadi aku bilang, ya di konten kita waktu itu aku sempat bilang nunggunya lama, Oke. harus sabar, jadi Sabar ya. harus sabar. Sabar. Dan bakal banyak cobaan, mungkin dari lingkungan Iya, atau iya, gimana. Gimana Vin? Dan ya memang pola masuk dan cara masuknya juga udah beda. Maksudnya Sama gimana? zaman aku dulu kan Hah? masuk entertain udah ya lumayan ya dari tahun 2009 tuh. 2009 ya. Dan cara masuknya untuk sekarang udah tahun 2024 ya. Udah sangat beda. Beda ya. Cara ya kalau dulu kita sosmed belum terlalu in. Oh iya, Kita 2009 belum, by data ya. aja, by Iya. datang casting, acting. Sekarang gitu kan. sosmed. Kalau sekarang ya ini yang bisa jelasin dia. Anak sekarang kan. Aku kan anak dulu. Oh iya gitu ya. Malah bisa Kalau jelasin. mau- Ternyata ngaku kalau- juga ya. Ya nggak salah. Benar. Kalau mau masuk dunia acting sih terutama ya harus tahu kalau di dunia acting ini mau jadi aktris, mau jadi aktor ya kalian harus suka membaca dan menghafal. Karena jujur aku sendiri kurang suka membaca. Justru aku jadi mulai suka membaca karena aku masuk ke dunia ini. Wah keren juga ya. Benar, karena Iya. harus baca dan misalnya nih FTV dikasih skripnya sehari apa 2 hari sebelum syuting. Terus kalau misalnya kita perannya penting banget, itu kita kan skrip bisa setebel ini nih. Bisa setebal gitu ya. Setebel ini, Oke. bisa setebel ini, bisa 80-an halaman. Ya dalam waktu yang singkat itu ya kita harus sudah tahu alur ceritanya kayak gimana. Harus cepat ngebacanya dan harus mau ngebaca. Dan harus mau, sebenarnya bukan menghafal sih, karena kalau misalnya di otaknya udah menghafal nanti pada saat praktekinnya jadi kayak kagok gitu, susah gitu. Oh iya. Lebih dipahamin aja. Ya. Terus jadi gini, misalnya ya ada dari yang mungkin sekarang Gen Z itu kan rata-rata udah ada yang mahasiswa, ada yang masih pelajar ya, SMA, SMP gitu. Kalau mulai masuk ke dunia entertain itu kira-kira boleh nggak sih? Atau ada saran mungkin jangan dulu deh atau gimana sih? Ini masih kuliah nih. Misal masih kuliah atau masih SMA barangkali, masih SMP kan ada juga kan yang sudah terjun ke dunia peran gitu. Itu kira-kira gimana ya? Sebenarnya hak masing-masing orang sih, Gitu ya. asalkan pendidikannya nggak boleh ditinggalin kalau menurut aku. Lagi-lagi pendidikan ya. Jangan ditinggalin, tetap Oke. harus diutamain. Oke. Jadi jangan sampai kalian masuk ke dunia kerja di tengah jalan pendidikannya stop, lebih baik dikelarin dulu. Tapi sambil menjalankan entertain, kalau kalian ngerasa kalian sanggup nggak masalah, Oke. jalanin dulu. Jadi buat lovers kalau memang mau kuliah atau sekolah nyambi entertain nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Asalkan memang bisa bagi waktu ya. Benar. Ya cuma tadi kan, maksudnya resikonya ya tadi waktunya mungkin tidak selalu tepat jam sekian dan harus nunggu lama. Benar. Gitu. Ada challenge tadi lah yang Iya. banyak gitu. Gimana Vin kalau dari sudut pandang Kevin gimana? Kalau bisa bagi waktu tadi balik lagi nggak apa-apa. Tapi kalau merasa terlalu berat, karena kan ya tergantung jobnya apa dulu. Kalau jobnya kayak aku dulu yang berkecimpung banyaknya di stripping ya di sinetron. Oh, itu aku agak susah. Itu susah, benar. Susah ya? Kecuali dia mau mengorbankan jadinya homeschooling. Oh oke. Yang lebih fleksibel sekolahnya karena kan tergantung jobnya. Kalau aku dulu, zaman aku dulu stripping yang dimana nggak ada libur, mohon maaf. Sama sekali Hari ada raya libur. pun mau apa puasa ya kamu puasa. syuting Itu apa sih? pernah berapa lama gitu, berapa Satu hari tahun nggak? apanya tuh? Nggak ada libur tuh berapa lama?
ya nggak akan ada libur. Satu Kita ada Selama berapa? Iya, 1 kecuali tahun kita- atau sebulan 2 bulan? Iya, pernah. Oh gitu. setahun lebih Setiap hari. setiap hari. kan bisa Jadi search ya sinetronnya ya terkenal kok pada masanya. Iya. ya kalau dibilang udah enak ya lumayan enak. Oke. Karena itu udah itu terus yang kita lihat, depan kamera terus, depan lampu itu terus tiap hari, nggak ada no life. Oh, gitu ya. Ya itu yang challenge-nya makanya. Ya, maksudnya kebayang juga ya kalau misalnya Sampai- yang masih kuliah, yang masih sekolah, Hmm. kalau yang model ginian susah juga ya. Lu kalau- Walaupun homeschooling juga susah kali ya. Ya, maksudnya waktunya kan? Iya. harus bisa multitask aja. Iya, iya, ya itu. Apalagi kalau stripping kan bisa tiap hari syuting. Iya, iya. Iya bener. Tiap hari Dan syuting. beneran tiap hari. As long as kita ada scene-nya. Ya kecuali kita nggak ada 2 hari. Oke lah libur 2 hari. Ya kalau kita let's say peran utama atau Nah, peran penting iya, ada terus, iya. ya kamu syuting terus berarti. Ya, kan gini, misalnya anggaplah homeschooling bisa menjadi salah satu jalan keluar ya. Tapi kan kebayang juga nih, misal tiap hari syuting. Terus syutingnya itu anggaplah nyampe 5 jam nggak sih? Wih, bisa Hari. bisa lebih, ya? Lebih ya? lebih, Berapa? 10? Bisa. bisa lebih, Ya misalnya nih, anggaplah 10. 18 juga bisa. Bisa. Dulu Bisa. sih. bisa. Ya misalnya 18 jam nih. Nyampe rumah istirahat. Kapan homeschooling-nya juga ya? Ya udah capek. Pas- Ya makanya tetap Iya. tetap aja kan sebenarnya kan. Online apa Mungkin gimana. bisa Itu pilihan sih, online balik lagi ya. Dan bisa Pilihan ya. ini nggak sih, bisa izin misalnya kita ngomong ke unitnya, ke krunya, ke Iya, timnya, bisa. jam segini Kalau sampai lagi jam belum segini aku meeting. ada kelas ya, Iya. gitu misalnya Oh. bisa. Tapi yang Harus minta iya izin. benar. Jadi Paling gitu itu Iya. aja ya. Iya. Ya kembali lagi ya. Itu kalau yang sanggup ya. kalau yang Nggak semua sanggup. orang sanggup loh kayak Iya, gitu. iya. Apalagi yang masih aduh gimana ya, maju mundur mendingan nggak usah dulu ya kali ya. Gitu ya. Sekolah aja Jangan. dulu. Sekolah dulu ya. Yang aman-aman aja. Yang aman ya. Tapi kalau misalnya nih dunia entertain, seandainya mereka entertain dalam tanda kutip, mereka sekedar jadi YouTuber atau mungkin konten kreator yang lain tuh Bisa, masih kalau masih yang- sangat mungkin ya. Kalau sangat yang waktunya mungkin. kita tentuin sendiri bisa. bisa. Masih bisa ya. Terus tadi walaupun layar lebar pun sulit juga ya kalau misalnya masih kuliah sekolah gitu. Atau bahkan lebih punya waktu mungkin ya daripada yang stripping tadi gitu. Iya, karena kan itu kan kalau film ya paling sama readingnya ya lumayan lah, mungkin bisa 2 bulan, mungkin ada juga yang 3 bulan. Ya tapi segitu aja. Kalau stripping yang kita ada terus syuting terus kan Iya. panjang ya Ya, durasinya. ya mau nggak mau ya. Dan kita nggak tahu kapan ini selesai. Kalau laku mungkin 100 episode lebih, mungkin 200 episode lebih. Ya Ya, udah ya. berarti sepanjang itu kita ada di situ ya kita syuting Iya. selama itu tuh. Benar. Berarti Oh. 1 tahun. Kecuali lebih. judulnya pendek. Judulnya Nah, kalau judulnya cuma let's say 50 episode, ya berarti pendek. pendek. Oh, kalau ini kan kebetulan judulnya dulu lama ya, dan Oh. terkenal pada masanya. Oke. Berarti ya kesimpulannya kita harus fokus ya. Kalau bisa ya, sih harus fokus ya. Jadi tapi kalau saya sepakat sih kalau kembali ke Rahena tadi pendidikan ya. Jadi kan Iya. benar. Ya, jadi seandainya gini, Rahena suatu saat sudah tidak mampu atau nggak mau lagi di dunia acting, setidaknya masih punya pendidikan, gitu ya. Jadi gitu ya, guys, when lovers ya, pendidikan tetap penting, walaupun artis ya, Iya. Iya benar ya dong. walaupun artis ya, Benar. oke ya. Makanya gini, sering aku tuh dengar artis sekolah lagi, bla 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 gitu. Banyak. Ya, oke ya. Sekarang mungkin sudah mulai sadar bahwa pendidikan memang penting gitu ya. Pendidikan juga kan menurut aku mempengaruhi cara kita berbicara. Ya, seperti yang di podcast sebelumnya ya, Iya. apa, attitude dan lain sebagainya. Attitude, ya. gitu Bilang orang yang misalnya nggak dapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi mungkin karena satu dan lain hal. Mereka tidak berattitude baik, enggak juga, Ya, tapi ya. paling enggak kalau di pendidikan tuh akan mempengaruhi cara kita berpikir, cara Analitisnya ya, ya dan point of view kita dalam melihat sesuatu. wawasan. Oke, Kevin, Rahena, nggak terasa nih udah lumayan kita ngobrol-ngobrol ya. Mudah-mudahan sih apa yang kita obrolin ngena banget nih di Gen Z dan milenial. Jadi jangan sampai melihat artis itu hanya cuma dari yang enak-enaknya aja. Padahal di belakang itu banyak banget hal-hal yang tidak terlihat. Benar, sama aja kayak kerjaan lain guys, kayak kalian kerja di kantor juga kan pasti ada plus minus ya, ada enak nggak enaknya. Iya, iya. Dunia artis tuh juga gitu, ada enak nggak enaknya. Iya.
nggak mungkin lah kita nemuin pekerjaan yang semuanya enak, nggak, pasti ada nggak enaknya. Jadi apapun setiap pekerjaan selalu beriringan antara peluang dan risiko ya. Benar, makanya harus bersyukur. Ya, bersyukur. Tapi jangan cepat puas, gimana? Jangan cepat puas ya. Kan beda tuh. Oh iya, iya benar. Beneran? Bersyukur tuh berarti menerima apa yang sudah kita dapatkan. Iya, Dan karena- tidak cepat puas, selalu improve, meningkatkan Benar. kemampuan kita gitu ya. Benar. Oke, ada closing statement siapa dulu nih? Rahina? Nih aja dulu. Oh ya Kevin. Kamu biasanya lady first ya? Iya. Ya. Gimana nih? First sekarang. Man first, oke Man Kevin. first, because ini Special. gentlewoman. Ya, special. Oke, oh iya. Ya, Closing statement ya buat anak-anak muda ya mungkin ya yang mau Iya. coba mungkin di bidang entertainment. Sekarang caranya beda. Aku Ya, aku minum rasa, ya. silakan ya. Minum. aku rasa juga anak-anak sekarang ya Sama. para Gen Z ya udah pada pinter lah, udah pada melek teknologi, Hmm. udah pada ngerti caranya, nggak harus syuting let's say ke PH atau main film yang sampai layar lebar. Ya mungkin kalau mau ke situ caranya udah beda sama cara aku dulu. Ya, Kalau ya, sekarang caranya ya jadi selebgram dulu, Iya, jadi YouTuber iya. dulu, jadi famous di IG dulu gitu Ya, kan. ya. Jadi berbeda pola dan berbeda cara gitu. Dan juga ya kalau ngomong enak enggak semuanya enak. Nanti mungkin akan dirasain kalau yang udah terjun. Karena kalau yang aku cuma kasih teori, ya cuma kasih gambaran doang. Nanti pas sudah terjun langsung baru bisa tahu sendiri. Baru ngerasain Plus ya? minusnya tuh Iya. berasa banget. Oke. Kurang lebih lah gitulah. Oke. The only one lady. Gimana? Sama aja kayak tadi ya. Sebenarnya lebih ke jangan lupa untuk selalu bersyukur sama apa yang kita punya sekarang, guys. Karena yang di atas tuh pasti ngasih kita takdir sekarang karena memang itu yang kita pantas dapetin sekarang. Kalau menurut aku. Iya. Tapi jangan lupa untuk selalu belajar, jangan pernah cepat rasa puas. Jadi bersyukur itu harus selalu terus bersyukur, karena kalau kita nggak bersyukur, terus kita menggerutu terus di hati, kita ngedumel terus, kita komplain, Ya. marah-marah, nanti nggak bagus untuk mental juga kan. Iya. Iya kan? juga sih ya. Iya kan? Iya, benar juga. ya. Jadi lebih baik ya udah kalau emang sekarang jodohnya seperti itu dalam segala hal, ya syukurin guys, karena memang itu yang terbaik untuk kita. Bisa jadi kalau kita dapat apa yang kita mau di saat sekarang, kita belum siap untuk nge-handle itu. Oke. Kalau menurut aku, Iya. Jadi ya udah itu, dan jangan lupa untuk terus belajar. Belajar. Belajar tentang apapun ya, nggak harus tentang sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan banget gitu. Di dalam hidup juga kan banyak yang bisa kita pelajarin. Iyalah. Aku masih ingat kok waktu Kevin cerita banyak baca buku ya tentang finance, padahal bukan di situ ya. Bukan bidangnya dan juga bukan bidangnya. lulusan itu. Tapi benar. Dan jangan compare hidup kita dengan orang lain. Ya. Karena setiap orang punya fasenya masing-masing. Makanya tadi aku bilang bersyukur Iya. kan. Jadi kalau yang di luar sana ya, When We Lovers, jangan pernah kita membandingkan dengan artis, lihat enaknya, sementara kita tidak tahu betapa perjuangan mereka luar biasa ya. Yang ya kayak tadi lah sudah diceritain sama Kevin sama Rahina. Oke, nggak kerasa ya kita ngobrol. Aku harap sih suatu saat nanti kalau misalnya filmnya meledak gitu ya, mudah-mudahan bisa kita undang lagi lah di sini. Siap. Mudah-mudahan ya, untuk berbagi cerita, dan kita doakan bisa berbagi kebahagiaan. Apalagi Rahina film pertama kalau bisa meledak di seluruh bioskop Indonesia kan wow banget ya. Kita doakan ya guys ya, doakan mudah-mudahan filmnya sukses gitu. Oke, terima kasih buat Kevin, dan Rahina yang sudah berkenan datang di podcast UNB, Universitas Nusa Bangsa. Dan lagi-lagi mudah-mudahan gak kapok kalau kita undang lagi. Iya, enggak dong. Enggak. Oke ya, aman ya. Oke. Aman. Oke, UNB Lovers, kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih, dan sampai ketemu lagi di
episode yang berikutnya. Nusa Bangsa Solusi. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih untuk hari banyak. ini.